Ngalaget nah heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Biwasilati ruhul amin fi hada zaman saykhina wa mursyidina Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Kutub As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu qaddasallahu sirrah. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin sayyidina Muhammadin al-hadi ila sirati mustaqim wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Ila hadrati syekhina mursyidina Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Kutub As-Samadani Madra Qadasa kullu syai'in lahul Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Yang sangat dimuliakan, sama-sama kita semuanya sedang berupaya untuk mencontoh manusia yang sempurna dan menyempurnakan Guru Agung Pangresa Baos Al-Mukarramin yang saya hormati, hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa yang sedang menuju hakikat keikhwanan, bilusus sahibul wait, sahibul al-pukah, keluarga besar Al-Maghfurlah Allahu Yarham Bapak Haji Budi Setiawan, sekeluarga kita berdoa kepada Allah, berwasilah kepada Syekh Mursyid kita Pangarsa Baos Sahibul Bait Pamaku Manakib, khususnya umumnya untuk semuanya yang hadir, yang mendengar, yang menyimak. Semoga Allah memberikan anugerah panjang umur, sehat yang sempurna, diberi kehidupan yang sejahtera, kaya raya, bertambah soleh solehah, segala urusan Allah permudah, segala hajat Allah ijabah, Allah jaga dari segala musibah dan fitnah, diberi kehidupan, rizki yang mudah dan berlimpah untuk bekal ibadah, bekal dakwah, bekal khidmah, berkah segalanya, semuanya, selamanya. Al-Fatihah. Ya kan. Ke belakang jelas enggak ini? Jelas ya? Bapak Ibu, kalau suatu pertanyaan, ada kalimat pertanyaan, berarti butuh jawaban. Setuju ya? Setiap kalimat itu bentuknya pertanyaan, maka mesti kita jawab. Nah, salah satu yang akan saya bahas pada malam hari ini terkait dengan amalan ajaran kita, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahadis Realisasi Nurasa PPKN. Memasuki kitab Hikam, kalau tidak salah hikmah ke-13, itu bentuknya pertanyaan. Kaifa yasruku qalbun suara'akan muntabi'ahu fi mir'atihi kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbal bi syahwatihi am kaifa yatma'u an yadkhula hadratallah wa huwa lam yatahara minal janabati ghaflah am kaifa yarju
an yafhama daqaiqul asrar wa huwa lam yatub minal hafawatihi. Jadi 4 pertanyaan yang mesti dijawab. Ini kita bersyukurnya punya guru mursyid, Pak. Dan sudah ditalkin. Karena 4 pertanyaan ini kalau tidak ketemu dengan guru mursyid, walaupun kitabnya dibaca, tidak akan tahu jawabannya. Akan tahu jawabannya. Am kaifa yasruku qalbun suwaru akan muntabi miratihi. Bagaimana kolbumu akan memancarkan cahaya sementara akwan bayangan dunia selalu ngalangkang, selalu terbayang di dalam cermin hati. Pangersa Abah menyampaikan, hati itu adalah rumah kecil yang tidak bisa ditempati berdua. Jangankan sesuatu selain Allah, diri kita sendiri tidak boleh ada di dalamnya. Hati itu hanya untuknya. Awas, tanda kutip. Bukan berarti Allah butuh tempat. Ya, bukan. Artinya kolbu itu hanya untuk tempat mengingat Allah. Jadi pertanyaan ini, kalau hatinya lupa, pasti segala sesuatu selain Allah ada di dalam hati. Pasti. Pengalaman. Sudah ditalkin saja, masih ada lupanya. Apalagi tidak ditalkin. Pokoknya mudahnya begini, ketika hati lupa, pasti sesuatu atau segala sesuatu selain Allah ada di dalamnya. Apa saja. Hidup lagi dikir, keluar lagi selain Allahnya. Yang ada, ingat asma itu. Kan begini, Abang Zen, aslinya pun ini Banyumas. Waduh, ini nyambungnya ke Mas Agus ajau ya. Anak, Mas jauh. Anak beli ke? Anak. Oh, mau Banyumas. Ngobrol lah, ngobrol. Bang Andi, hikmahnya luar biasa ya. Saya pikir mau Jawa Timur. Bener. Saya pikir mau Jawa Timur karena Jawa-Jawanya medoknya Jawa Timur gitu. Gak tahu mau Banyumas ngapak ya. Oh, masa jauh. Dimohon nanti ngobrol silaturahim ya. Kembali. Iya pada KM itu Pak RT itu. Kembali, Bu. Apa yang saya sampaikan tadi betul apa benar? Kalau hati lupa, pasti sesuatu atau segala sesuatu selain Allah masuk ke dalamnya. Ketika hati ingat, segala sesuatu selain Allah keluar. Nah, makanya begini. Tadi kitabnya dibaca. Ini kitab tasawuf ini. Kitab luar biasa. Pesantren-pesantren yang bercorak salafiyah, yang notabene salafiyahnya mengambil tasawuf karena ada salafiyah yang tidak mengkaji tasawuf, khusus syariat, tasawufnya enggak. Termasuk di sini juga adalah, tapi tidak apa namanya, seorang kiai yang mengamalkan thariqah dan seorang kiai yang tidak mengamalkan thariqah ketika menjelaskan kitab hikam itu sangat jauh berbeda. Karena hikam itu
adalah hasil dari perjalanan musonif kitab. Artinya perjalanan spiritual itu penyusun kitab adalah seorang pelaku suluk thariqah. Bukan hanya sebatas pengkaji ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu adalah ilmu kesucian jiwa. Thariqah itu adalah laku kesucian jiwa. Tasawuf teori keilmuannya, thariqah aplikasi pengamalan dari teori itu. Maka kan saya membandingkan Pak. Saya membandingkan kan sekarang zaman digital ya mudah. Sekarang ngambil kajian hikam kiai siapa dengan kiai siapa didengarkan. Oh ternyata benar. Jadi seorang kiai yang tidak berthariqah ketika mengkaji kitab hikam hanya sebatas di ranah rasional. Tidak masuk ke ranah batin. Makanya ya dikatakan mungkin agak kurang nyambung kalau yang baca kitab hikam ini bukan orang thariqat. Karena ketika dengan orang thariqat ketemu, semua yang menjadi pertanyaan solusinya satu, talqin. Talqin solusinya. Dari mana? Ini saya taswir lama sobek-sobek isinya sengaja. Ini saya mengambil dari kitab Sirrul Asrar dan Jami Usul fil Auliya. Segini diambil yang terkait dengan talqin. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, fatalqinu ba'dahu allatun taqta'u ma siwallah ta'ala an qalbi muttallaqin. Jadi talqin itu adalah alat untuk memutus segala sesuatu selain Allah di dalam kolbu orang yang ditalkin. Ulangi, talqin itu alat untuk memutus segala sesuatu selain Allah yang ada di dalam kolbu orang yang ditalkin. Tadi, segala sesuatu selain Allah itu contohnya gambaran dun atau akwan. Talqin keluar itu. Yang ada dikir. Kejawab ya? Kejawab. Ini kalau tidak ngaji tarekat gak paham Pak ini. Kitabnya dibaca tapi kalau ngaji tarekat gak paham. Lanjut. Pertanyaan kedua. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwatih. Bagaimana kamu akan bisa melakukan rihlah sementara dirimu masih dibelenggu dengan syahwat nafsu. Apa itu rihlah? Kan pertanyaan begitu. Apa itu rihlah? Apa itu rihlah Bu? Rihlah. Apa itu? Lain luhlah kadek, luhlah lain. Rihlah. Apa itu rihlah? Perjalanan hati. Rihlah itu. Perjalanan hati menuju Allah. Kata para sahabat dalam kitab ini saya mesti buka lagi. Datang kepada Allah itu bukan dengan kaki. Jadi datang kepada Allah itu bukan dengan kaki, tapi dengan hati. Maka bagaimana hati itu akan bisa melakukan satu perjalanan menuju Allah? Kalau masih dibelenggu atau mukabel itu udah diikat dengan syahwat. Yang mana sahabat di bab awal saya sudah jelas. An-nafsu a'dhamul hijabin bainaka wa bainallah. Wa ni'matul uzma khuruj minan nafsi. Itu kata bangsa Abah. Bahwa hawa nafsu atau syahwat nafsu itu hijab yang paling besar antara dirimu dengan Allah.
Dan suatu anugerah nikmat yang terbesar, nikmatul uzma, adalah ketika kamu sanggup keluar dari belenggu syahwat nafsu. Makanya kalau tidak ditalqin, ini nggak bisa. Ciri nyarihlah ruh kudus atau ruh kudusinya keluar melakukan satu perjalanan menuju Allah. Ingat, ruh itu ada 4. Kalau bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam Sirul Asrar. Kalau di dalam Tafrihul Khatir juga sama, ada 4. Tapi beda kalimat, beda pembahasan. Kalau dalam kitab Tafrihul Khatir, li Syekh Abdul Qadir Jailani, ruh itu 4, sama. Ruh mutajamidah, mutafariqah, mutasyarifah, ruh kudus. Sok, ruh mutajamidah, ruh mutasyarifah, ruh mutafariqah, ruh kudus. Apal? Untuk itu Tafrihul Khatir. Kalau dalam Sirul Asrar, ruh jismaniyun, ruh ruhaniyun, ruh sultani, ruh kudus. Ruh jismani, ruh sultani, ruh jismani, ruh ruhani atau ruh rawani sama. Ruh ruhani, ruh sultani, ruh kudus. Ruh jismani adalah ruh yang berinteraksi dengan alam empirik, adanya di jasad. Ruh jismani, ruh yang menghidupkan jasad, gampangnya gitu. Adanya di sekujur tubuh, tepatnya di antara kulit daging. Makanya ketika dicubit sakit, dicubit ini sakit, dicubit telinga, au, gitu ya. Au, gitu kan gitu, dicubit sakit. Dicubit kaki sakit, apa yang sakit? Ruh jismani yang sakit, yang merasa sakit. Coba ruhnya keluar. Panaknya ruh jismani dengan mati. Karena itu sama dengan ruhul hayah, ruh kehidupan. Nah, ruh jismani ini bisa menggerakkan badan karena hidup. Hidupnya ruh jismani karena adanya ruh ruhani. Jadi ruh ruhani itu ruh untuk menghidupkan ruh jismani. Ruh jismani di jasad, ruh ruhani di kolbu. Kolbu ingat bukan daging hati, tapi dimensi abstrak batinnya manusia yang mana bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat. Tepatnya ada di 7 titik pada badan kita yang disebut dengan latifah. Itu kolbu semuanya. Itu tempat ruh di situ. Jadi ruh ruhani itu ruh untuk hidupnya ruh jismani. Ruh ruhani hidup itu karena adanya ruh sultani. Ruh sultani adanya di fuad. Fuad itu mata hati. Dalamannya hati, mata hati namanya. Ruh ruhani ketika diolah, ruh jismani ketika diolah, ruh sultani ketika diolah, maka lahirlah, keluarlah dari belenggu-belenggu alam-alam itu, sehingga yang muncul melakukan perjalanan menuju Allah itu adalah ruhul kudus. Ruh kudusinya keluar. Talqin itu untuk mengeluarkan ruh kudusi atau ruh kudus manusia agar bisa melakukan rihlah perjalanan menuju Allah. Talqin jawabannya. Nah, ciri nih di dalam mukadimah kitab Sirul Asrar. Ini benar gak jam 9? Benar? Atau jam setengah 10? 9:10 ya, benar ya? Ah, ya, siap.
Nggak akan lama-lama Bang Jen. Tenang. Qala Syekh Abdul Qadir Jailani fi kitab Sirrul Asrar wa qala Isa alaihi salam. Jadi Syekh Abdul Qadir mengutip dawuh atau sabda Nabi Isa. Lan layijul insan la yalijal insanu illa malakutis samawati hatta yuladu marotaini kama yuladu tayrun marotaini. Ruh manusia tidak akan bisa masuk ke alam malakutnya langit kecuali ketika ruh itu dilahirkan 2 kali seperti burung. Burung pertama borojol telur heula cicit telur dulu. Telur dierami kemudian lahirlah anak burung. Ruh yang pertama diri kita makhluk biologis lahir yang pertama dari bapak biologis. Ibu bapak biologis. Itu lahir yang pertama. Lahir yang kedua dari orang tua ruhani. Siapa saja orang yang sudah ditalkin oleh guru mursyidnya, maka dia terlahir yang kedua kalinya. Maka ruh itulah yang melakukan rihlah, melakukan perjalanan menuju Allah. Talqin. Tuh jawabannya ke situ semua. Ya. Makanya pansaabah kan gencar talqin. Kajen teuing imam haram gitu ditalqin mah salatnya hanya siul-siul dan bertepuk tangan gitu. Siksaan dan kekufuran. Mahal Pak ini talqin teh. Jadi bapak-bapak teh ini karena mayasanya Allah. Kalau tidak ada mayasanya Allah, tidak akan dapat. Tidak akan mau. Kan gitu bahasanya. Talqin. Nah. Memangna maut. Ada menarik maut KBG. Gitu kan jawabannya. Talqin teh. Kayak wae lah mengus maut cenah gitu. Eta mah talqin cingogo di luhur kuburan mah tidak bermaksud menyalahkan, tidak kata pangsabu juga itu mah talqin mudah-mudahan. Eta mah talqin mudah. Melaksugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan hasilna manawi gitu. Ngalamun eta mah. Urang mah pasti. Pertanyaan yang ketiga. Waduh, pertanyaan ketiga. Am kaifayat ma'a ayadkhula hadratullah wa huwa lam yatatahur minal janabati ghaflah. Bagaimana akan bisa masuk ke hadarat Allah? Ya. Sedangkan ia belum suci dari junub. Ya. Yang diibaratkan lalai atau goplah itu seumpama junub. Orang junub dohir saja tidak boleh masuk masjid. Jangankan masuk masjid, duduk di atas sajadah saja tidak boleh. Karena sajadah itu gambaran masjid kecil. Sajadah itu masjid kecil. Orang yang haid, orang yang junub tidak boleh duduk di atas sajadah. Apalagi duduk di dalam masjid. Tidak boleh. Apalagi ke hadrat Allah. Makanya Imam At-Tajuddin Ibnu At-Ta'ilah, jadi namanya Syekh At-Tajuddin namanya. Jadi terkenalnya Ibnu At-Ta'ilah. Ibnu teh anak, At-Ta'ilah teh bapaknya gitu. Ibnu itu anak, At-Ta'ilah dari bapak, anaknya At-Ta'ilah. Jadi gimana sampai tadi? Bagaimana mau bisa masuk ke hadirat Allah kalau masih
dalam keadaan lupa hatinya kepada Allah. Yang mana hati lupa kepada Allah itu seumpama junub. Tadi talqin itu menghilangkan goplah. Yang mana goplah itu seumpama junub. Jadi mohon maaf Bang Jen, sebenarnya kalau mau ekstrim, sebenarnya orang yang belum ditalqin itu masih junub secara ruhani. Makanya tadi saya tidak berani mengatakan begitu, nanti itu bahaya, nanti mesti takut dipelintir nanti. Jadi masih junub, masih dalam hadas besar. Kan begini, hadas kecil itu mewajibkan kepada, ulangi pertanyaan fikih nih, hadas kecil itu mewajibkan kepada wudu. Hadas besar itu mewajibkan kepada mandi. Hadas kecil saja itu menghalangi sahnya ibadah. Menghalangi sahnya ibadah. Apalagi hadas besar. Hadas dohir itu menghalangi sahnya ibadah. Hadas batin menghalangi diterimanya ibadah. Jadi najis dohir menghalangi sahnya ibadah, najis batin menghalangi diterimanya. Duh, kudu namanya teh nya tadi kata pangsa kan waktu di masjid berarti ya. Nu ngahalangan teh lainan jalma awam tapi lolobana mah kiai. Ya, ustad gitu pan bahasana. Lah pikir gecan beres bertorekat gitu kan. Ya. Atuh ira harek beres da ngaji fikih kudu beres heula mah. Nah memang na apa orang rek maut? Maut ira kapan maut? Pertanyaannya, kita pasti mati? Pasti. Karena firman Allah kullun nafsin dha'iqatul, setiap yang pasti mati. Tapi orang yang sudah ditalqin kata bangsa apa? Tidak mati lagi. Karena kita itu mengalami mati 2 kali, hidup 2 kali. Mati yang pertama ketika 4 bulan di rahim kandungan ibu. Mati yang kedua ketika tidur. Di mana saja tidurnya, dia sedang mati. Profesor jago ilmu alat sekalipun, walah jago ilmu alatnya, kiai nya profesor. Geus tibra sare mah ditanya, "Prof, kiai, apa itu yang dimaksud kalam?" Da belum ngajawab. Naon itu kalam? Pan al kalamu wa labdu murakabu mufid bil wadi pan kitu pan cek kitab jurumiyah teh. Teh Rodiah, ari kalam cek eta naon? Ngalami itu ya persisanti ngalami kitab jurumiyah, Kailani, Matan Bina itu ngalaman itu. Jago ilmu alat, dikasih tidur mah tibra. Ditanya, "Malnya haun?" Karena sejatinya tidur itu mati. Anaum akhul maut. La yamutu ahlul jannah. Dan ahli surga itu tidak mati. Hidup yang pertama ketika 5 bulan usik di kandungan ibu. Hidup yang kedua talqin. Jadi siapa saja yang sudah ditalqin tidak akan mati lagi. Hidup abadi. Namanya kehidupan abadi ukhrawiyah. Makanya doanya ganti. Bu, doa sebelum tiduran. Tadi gitu bahasa orang mah ya namanya sare, sasarean. Naon doana? Bismika. Tuh udah anggar aya amut-amut keneh dah.
Bismika Allahumma ahya hayatan abadiyatan ukhrawiyatan. Bangun dari tiduran. Alhamdulillahilladzi ahyana hayatan abadiyatan ukhrawiyatan. Kan gitu dah orang sudah talqin. Khusus hanya untuk orang yang sudah ditalqin. Tadi talqin itu menghilangkan hadas besar. Karena hati lupa kepada Allah itu seumpama junub. Seumpama teh bahasa lemes. Seperti padahal mah eta keneh gitu. Jadi orang yang hatinya masih lupa masih dalam keadaan junub ruhaninya. Yang kelima, kaifa yarju ayat hamadaqul asrar wa huwa lam yatub man hafawatihi. Bagaimana ia bisa berharap memahami rahasia-rahasia yang mendalam tentang hakikat ketuhanan kalau sementara ia belum bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Makanya kenapa makom tobat menjadi ditetapkan oleh para ulama yang menetapkan taroki itu menjadi makom yang pertama, namanya makom tobat. Karena bagaimana akan bisa naik ke makom-makom berikutnya, makom taroki, kalau makom tobat tidak dilalui. Nah, tobat itu bukan istighfar. Awas. Tobat itu, atau ulangi, ampunan Allah itu tidak diraih dengan istighfar. Tapi bukan berarti tidak boleh beristighfar. Karena istighfar itu bagian dari doa. Dan doa diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala ud'uni astajib lakum. Ampunan Allah itu diraih dengan tobat. Tobat ada dua, dohir, batin. Talqin itu adalah upaya melaksanakan perintah taubatan nasuh. At-taibu minadzanbin kama la dzanbalahu. Oh gitu hadisnya. Orang yang bertobat itu seperti tidak punya dosa. Makanya pas sahabat talqin itu menghapus dosa. Bukan ditipek. Istighfar itu memohon diampuni dosa. Beda. Beda. Dicatat bisi poho, bisi lupa. Istighfar itu memohon diampuni dosa. Ingat. Talqin itu menghapus dosa. Jadi kalau astagfirullah, astagfirullah. 1000 kali istighfar baru minta diampuni artinya belum, karena baru minta. Ud'uni astajib, yang minta baru minta, yang akan mengijabah baru akan. Kalimat akan belum. Ud'uni astajib, berdoalah kamu nanti aku ijabah. Engke ijabah. Kapan? Kumaha Allah artinya belum. Makanya talqin itu menghapus dosa. Alhamdulillah. Jadi kita sekarang tinggal bersyukur dengan cara mengamalkan dengan sesuai dengan kekuatan masing-masing. Ya. Jangan duit, sing rajin, usaha sing rajin, yang masih usaha. Ya. Bang Jen ke kantor, Pak Yogi, Bang Andi, ya kantor. Jangan jadi kebalik. Saya mah mau disajadah saja, mau dikir jangan. Bang Andi mah masih tugas negara. Bang Jenny, ya bahkan begini kata bangsa Abah dulu. Kalau tukang tani, ya,
tukang tani. Mun urang tukang tani, kata Abah Anom, saya dengar dari Abah Aos, tidak dari Abah Anom, tidak dari Abah Aos. Mun tukang tani geus ditalkin, lain paculna dialungkeun, bukan dibuang cangkulnya, tapi mesti nyangkulnya semakin dalam gitu. Tukang dagang ditalkin mesti semakin rajin, semakin jujur dagangnya. Pagawe sudah ditalkin mesti semakin baik kondisinya, kinerjanya ditingkatkan. Itu pesan yang saya pernah dengar dari lisan Abah Aos, tapi yang ucapannya Abah Anom. Mun tukang tani geus dipacul teh lain dialungkeun paculna, kuduna oge sing semakin jero maculna. Mun kiai nya terus semakin rajin ngawuruk santrina, amaliyahna, da kieu mah gawena naon? Eta ngadoakeun ngurus santri gitu. Ya. Kita tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur. Alhamdulillahilladzi. Ya sudah ya. Ini luar biasa Pak, saya menemukan Sirul Asrar halaman 50 dan halaman 56. Jamil Usul, ini Jamil Usul nih, kitab yang takwa. Jadi takwa itu kalau falsafah di sini di halaman 43 versi analog. Ini analog ini namanya, fisik. Kalau yang versi digital itu kan beda lagi karena matsuloknya hampir 2 halaman. Ini saya bawa yang analog kita bangsa Abah. Kata bangsa Abah begini, wala yasilu nasu illa atqakum illa bimudawamati wa mulazamati kalimati taqwa. Tidak akan sampai seorang manusia ke makom paling takwa atau manusia yang takwa ya, kecuali dengan bi mudawamati wa mulazamati kalimat takwa, kecuali dengan continue terus menerus dawam dikir kalimat takwa. Kalimat takwa la ilaha illallah. Jadi kalau khotib Jumat itakuloh. Hari tara dikir mah moal nepi itakuloh teh. Hari gitu aja. Lakoh itakuloh gitu banyak. Sok dibaca ya Bang nih ya. Kalau khotib Jumat ya. Tidak dawam la ilaha illallah mah tidak sampai takwa, tidak sampai. Ini penutup. Tadi saya dari Miftahul Sudur. Tapi sudah saya screenshot. Hadis Nabi penting. Supaya tahu karena ilmu. Saya ilmu baru bagi saya. Karena selama ngaji enggak nemu ini saya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli syai'in maduna wa madunu taqwa qulubul arifin." Nabi bersabda, setiap segala sesuatu itu ada sumbernya. Air ada sumbernya. Panas ada sumber. Apapun ada sumbernya. Dan sumber takwa itu adalah kolbunya ahli makrifat. Kolbunya Syekh Mur. Jadi talqin itu mentransfer takwa kepada siapa saja yang mengambil. Talqin itu supaya punya takwa. Maka tadi kalau tidak talqin tidak ada takwa. Ya, alhamdulillah. Kalau tidak talqin tidak bisa dawam. Tidak bisa. Suka-suka. Talqin ini. Intinya ini. La ilaha illallah di mulut sewaktu-waktu itu. Ada keperluan sibuk 3 kali. Di kesempatan lain dikodok dibayar, diperbanyak. Ini intinya yang masuk berdenyut dalam setiap denyutan jantung. Ini hakikat takwa. La ilaha illallah kalimat takwa. Takwanya ini yang hidup di sini. Ini takwa. La ilaha illallah kalimat iman.
imannya yang di sini. La ilaha illallah kalimatul ikhlas, ikhlasnya yang di dalam. Maka ngomong iman, ngomong ikhlas, ngomong takwa, ngomong khusyuk, kalau tidak ditalkin hanya teori saja, pakai saja. Hanya teori saja. Tidak ada substansi dari itu semuanya. Karena kalau talqin itu ngambil substansinya. Substansi takwa, substansi khusyuk, substansi ikhlas, substansi iman, semuanya ada di dalam 5 huruf. Ta, lam, qaf, ya, nun. Tal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad